Sebuah pesan yang jika didengar baik-baik membuat bulu kuduk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Dua tokoh sakral yang berbeda gunung, berbeda garis leluhur, tetapi sama-sama menyerahkan hidupnya untuk satu tugas, menjaga keseimbangan bumi Jawa. Mbah Marijan dari Merapi dan Mbah Dipo, sosok penjaga spiritual Semeru. Kini, setelah rangkaian aktivitas meningkatnya Semeru dan Merapi pada 2025, banyak orang kembali membuka catatan lama. Ada wasiat terakhir dari kedua tokoh ini, wasiat yang jarang diungkap tetapi relevan dengan kondisi Indonesia hari ini. Sebuah pesan yang jika didengar baik-baik membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, kekuatan dua penjaga gunung. Dalam tradisi Jawa, gunung bukan sekedar tumpukan batu. Gunung adalah paku bumi, pusat energi yang mengikat Nusantara agar tetap stabil. Merapi adalah pesarian leluhur raja-raja Jawa, pusat energi penjaga wilayah tengah. Semeru adalah Gunung Mahameru, puncak para dewa. Dalam kosmologi Hindu Jawa disebut sebagai penjaga keseimbangan timur. Dan dua penjaga spiritualnya, Mbah Marijan dan Mbah Dipo, dianggap bukan sekedar juru kunci, tetapi penyambung bahasa gaib antara manusia dan alam. Masyarakat percaya jika Merapi dan Semeru bergerak bersamaan, Nusantara sedang dipersiapkan untuk perubahan besar. Tahun 2025, aktivitas dua gunung ini meningkat, dan orang mulai bertanya, apakah ini pertanda besar? Apakah wasiat terakhir kedua penjaga gunung ini mulai terwujud? Yang kedua, wasiat terakhir Mbah Marijan. Sebelum wafat dalam erupsi Merapi 2010, Mbah Marijan meninggalkan satu pesan kepada para muridnya. Jagalah adab, jaga watak manusia Jawa. Bencana bukan kemurkaan, tapi pengingat. Pesan ini sederhana, tapi jika kita gali maknanya sangat dalam. Dalam spiritual Jawa, bencana alam terjadi bukan karena murka, tetapi karena ketidakseimbangan watak manusia. Manusia yang mulai tamak, lupa sopan santun, tidak menghormati leluhur, memperkaya diri di atas penderitaan orang lain, dan melupakan tanah tempatnya berpijak. Mbah Marijan menegaskan, jika watak manusia mulai rusak, Merapi akan memberi tanda. Dan lihat kondisi Indonesia sekarang, politik yang semakin panas, alam yang tidak stabil, masyarakat yang terpecah belah, korupsi di sana-sini, dan keserakahan yang meningkat. Merapi pada 2025 kembali meningkatkan aktivitas, seolah kembali mengingatkan, perbaiki watakmu sebelum bumi yang menegur. Yang ketiga, wasiat terakhir Mbah Dipo, sang kuncen sakral Semeru. Sementara itu dari timur, Mbah Dipo, salah satu penjaga Semeru yang paling dihormati, juga meninggalkan pesan sebelum mangkat. Salah satu wasiatnya berbunyi, Semeru ora sare, yen Semeru tangi, wong Nuswantara kudu eling. Semeru tidak pernah tidur. Jika Semeru terbangun, orang Nusantara harus sadar. Eling kepada apa? Kepada tiga hal. Yang pertama, eling marang asal-usul sadar jati diri bangsa. Yang kedua, eling marang bumi sing dinggo urip, menjaga alam. Yang ketiga, eling marang tujuan urip, jangan lupa kemanusiaan. Mbah Dipo pernah mengatakan, Semeru itu tinggi bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Kalau manusia lupa hormat, Semeru mengingatkan dengan caranya. Dan benar saja, di tahun 2025, Semeru kembali aktif. Lahar dingin memunculkan sumber mata air jernih yang oleh masyarakat dianggap pawise, pertanda bahwa gunung sedang membuka pintu energi baru.
Yang keempat, sebuah mitos besar, Merapi dan Semeru adalah saudara gaib. Leluhur Jawa selalu mengaitkan Merapi dan Semeru sebagai dua saudara spiritual. Keduanya dihubungkan oleh garis energi dari selatan ke utara yang dikenal sebagai Sumbu Jawa, Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan. Tetapi sedikit yang tahu bahwa dalam kosmologi kuno, Semeru adalah paku bumi pertama, Merapi adalah penjaga tengah, dan Laut Selatan adalah penyeimbang energi. Dalam mitos Jawa, ketika Semeru dipindah oleh dewa ke Jawa, gunung itu terangkat dan sisanya membentuk Merapi. Artinya, kedua gunung ini memiliki ruh yang sama. Leluhur percaya jika keduanya bergerak berdekatan waktunya, itu pertanda Nusantara sedang masuk fase pembaruan besar. Dan kita melihat itu pada erupsi guguran lava dan awan panas Merapi 2025, aktivitas erupsi dan munculnya mata air baru di Semeru 2025. Yang kelima, pesan gaib yang dipegang para seserahan gunung. Para juru kunci generasi setelah Mbah Marijan dan Mbah Dipo masih memegang satu keyakinan. Merapi dan Semeru tidak pernah diam tanpa alasan. Jika mereka bergerak, itu adalah bahasa alam yang harus diartikan. Ada 3 pesan besar yang dipercaya muncul dari aktivitas dua gunung ini di tahun 2025. Yang pertama, bersihkan watak pemimpin dan rakyat. Bukan sekedar bersih dari korupsi, tetapi bersih hati, bersih ucapan, dan tidak memecah belah. Leluhur Jawa selalu berpesan, gunung iku ora seneng wong cidro. Gunung itu tidak suka orang yang suka menipu. Yang kedua, waspadai perpecahan Indonesia. Dalam filosofi Jawa, tanah yang retak adalah simbol hati manusia yang tak lagi bersatu. Jika Merapi dan Semeru sama-sama aktif, itu tanda agar bangsa kembali guyup, tidak terpecah karena politik, suku, atau kepentingan pribadi. Yang ketiga, akan ada pembersihan alam Nusantara. Sesepuh Jawa menyebutnya resik-resik Nuswantara. Pembersihan ini bisa berupa hujan yang ekstrim, banjir, erupsi gunung, tanah longsor, atau perubahan iklim lokal. Yang keenam, apa hubungannya dengan kondisi Indonesia 2025-2026? Tahun 2025 adalah tahun penuh gejolak. Cuaca ekstrim, gempa sporadis, gunung berapi mulai aktif, konflik politik yang semakin memanas, ketidakstabilan ekonomi global, pergantian energi dunia, dan Indonesia berada di pusaran perubahan besar. Banyak pengamat mengatakan Indonesia memasuki periode kritis, tetapi sesepuh Jawa melihat dari sudut lain. Ini bukan masa kehancuran, ini masa kelahiran baru. Dan aktivitas Merapi dan Semeru adalah tanda bahwa bumi Nusantara sedang menata ulang energi untuk masa depan. Wasiat Mbah Marijan dan Mbah Dipo sama-sama menekankan perubahan besar Nusantara akan dibuka dari gunung. Jika Indonesia mampu menjaga watak, menjaga alam, menjaga persatuan, maka perubahan ini akan menjadi kemakmuran baru. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.